Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika teman-teman ingin membuat pohon atau ya pohon sederhana ya, itu menggunakan add-on standar dari 3D Blender. Oke, seperti kalian lihat di belakang, ini dibuat menggunakan add-on free dari 3D Blender. Kalau begitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman, bagaimana ketika teman-teman ingin bermain sampling tree generator. Jadi tulisannya tuh seperti ini, sampling tree generator. Nah, ini adalah add-on dari Blender sendiri yang gratis ya, yang sudah tersedia. Jadi teman-teman tidak perlu download lagi, langsung digunakan saja. Oke, proses bagaimana caranya? Di sini saya sudah mencoba. Jadi di awal teman-teman, kalau kita ke menu objek, ke bagian menu ini ya, ada add ya, ada curve. Ini adalah sampling tree generator. Nah, ini awalnya tidak ada. Nah, ini karena saya sudah aktifkan, berarti sudah tampil. Nah, ini gimana cara mengaktifkannya? Teman-teman harus ke edit, kemudian ke preference. Nah, di preference ini teman-teman nanti masuk ke bagian namanya add-on, terus kemudian teman-teman tinggal diketik aja sampling ya, sampling generator atau sampling aja. Nah, ini nanti tampil akan seperti ini tampilannya, sampling tree gitu ya. Nanti teman tinggal dibuka aja. Ini tidak diinstal teman-teman, tadi memang sudah ada disiapkan oleh si Blender sendiri, sudah ada. Jadi kalau kondisinya saya matikan centangnya, lalu saya ke add curve, di sini tidak ada ya, dia hanya sampai full aja sama empty hair ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ketika saya centang? Nah, dia saya nanti otomatis ketika saya coba ke add curve dan sampling tree generator sudah aktif. Itu doang caranya ya. Oke, setelah sudah sampai diaktifkan, teman-teman jangan lupa di namanya save preference. Oke. Nah, prosesnya bagaimana cara kerjanya? Ini sangat mudah sekali teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat pohon, gak usah susah-susah ya. Jadi pohonnya udah disiapin oleh si Blender, keren juga ya. Kalau saya menggunakan 3D Max ya, biasanya saya menggunakan foliage, gitu ya, foliage. Jadi ada jenis pohonnya juga, udah ada tuh di namanya standar extended ya, AEC extended namanya ya. Tapi kalau di sini namanya add tree generation. Saya coba ke add aja, lalu teman tinggal klik aja di sini di bagian curve. Dia bukan kategori masuk ke 3 dimensi, tapi masuknya ke curve. Lalu pilihnya sampling tree generator. Nah, otomatis tampilannya akan seperti ini teman-teman ya, kurang lebih ya. Oke, ini saya coba untuk rubah mungkin suara warnanya dan sebagainya. Teman-teman bisa rubah dengan cara di sini ya. Kalau teman-teman ingin merubah warnanya, di sini modelnya ada macam-macam, bisa di map cap. Oke, di sini ada pilihan macam-macam. Dia tampilnya kayak gini, ini biar kelihatan aja sebenarnya. Lalu kalau pakai yang warna biasa, yang studio, mungkin begini kurangnya, kan lebih menarik. Jadi Pak, sebenarnya variasi aja ya. Ini terserah mau bentuknya begini, mau bentuknya begini, lebih enak di mana dilihat di mata, silahkan gunakan saja. Nanti outputnya bukan ini yang akan dia tampilkan, tapi ketika teman-teman harus klik di sebelah kanan itu nanti ya. Oke, nah dari sini ya teman-teman nanti bagaimana cara ngeditnya. Di sini ada namanya kayak sampling add tree. Nah teman-teman di sini ada namanya sampling add tree, klik aja dibuka, dan di sini ada parameter, teman-teman bisa merubah. Kita bisa melihat berubah berdasarkan bentuk apakah batangnya atau yang lainnya. Ini sudah dicoba-coba ya. Misalkan geometri itu seperti ini. Jadi kalau misalkan saya klik geometri, nanti teman-teman tinggal dirubah di sini aja nih. Ada di bagian ini saya geser, mungkin saya geser dulu kali ya. Ganggu sekali nih screen kayaknya posisinya. Kayak agak kemarin dikit, dah itu deh kira-kira di sini deh. Oke, teman-teman bisa mencoba untuk di brand distribution. Nah, ini tinggal diatur kira-kira bentuk banyaknya dari rangka-rangka, apakah posisinya mau di atas banyaknya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian teman-teman bisa menggunakan juga ada brand radius. Oke, ini dicoba-coba aja ya teman-teman, di bagian rasionya seperti apa, kira apakah mau tebal batangnya. Nah, itu dia, seperti itu batangnya, tinggal diatur aja ya, dicoba-coba saja, iseng-iseng aja ya. Oke, jadi bisa diatur di bagian brand radius rasionya. Nah, lihat apakah besarnya di atas atau di bawah. Nah, itu terserah kalian ya. Dan kemudian teman-teman juga ini boleh dicoba-coba ya, ada splinting, ada brand grow-nya, silahkan dicoba-coba, ada length-nya, tingginya dan sebagainya, posisinya. Oke, tinggal diatur aja apakah mau arah mana, terserah kalian, kebutuhan ya. Nah, kira-kira demikian lah posisinya kita. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan di bagian leaf. Jadi untuk yang ini ya, untuk di bagian daunnya, di sini ada show leaf-nya, dicentang aja, nanti otomatis akan tampil seperti ini. Simple ya.
Nanti teman-teman tinggal dicoba ya, apakah jumlah leaf-nya mau 150 atau ini jumlahnya ya 150. Coba saya ketik misalkan taruhlah 10, apa yang terjadi? Oke, dia akan lebih, jumlahnya akan sedikit. Kalau misalkan 50 ya jumlahnya 50, bukan 50 biji ya, tapi di kelipatan. Mungkin jatuhnya ke persentase kali ya, 50% dari berapa totalnya ya kurang lebih. Nah teman-teman boleh dicoba apakah mau yang agak mungkin agak ke atas atau ke bawah. Ini posisi diatur ya, bisa diatur. Di sini ada leaf rotasi juga perputarannya, sesuai kebutuhan kalian maunya bagaimana. Bisa bergerak ya tentunya. Jadi seperti ini. Nah gitu, simple ya. Oke, terus kemudian setelah sampai di sini simple, tinggal digunakan aja parameter, tinggal kamu atur, silahkan sesuai kebutuhan, dicoba-coba aja. Kalau dijelasin semua panjang banget waktunya. Nah sekarang saya mau jelasin yang lain aja dulu. Jadi gini, setelah kita menggunakan kayak add-on dari si Blender, yaitu tree generatornya, nah teman-teman juga bisa merubah warnanya. Jadi di sini kalau teman perhatikan sebelah ujung kanan paling atas itu ada namanya kayak tree dan leaf-nya. Jadi daunnya bisa dibedakan warnanya, batangnya juga bisa dibedakan, gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman klik di bagian si daunnya, teman-teman tinggal digeser, itu terpisah sendiri teman-teman. Nah, untuk batangnya juga sama ya, klik dia terpisah sendiri, itu dia. Oke, batangnya sendiri, ini juga sendiri. Nah teman-teman harus hati-hati ketika ingin memberi material. Oke, misalkan saya konsentrasi saat ini adalah kondisi di materialnya, bagaimana cara memberi materialnya. Teman-teman langsung aja ke bagian sini, ada namanya material rendering ya, panel renderingnya ini dia. Atau kalau saran saya sih pakai yang pojok kanan atas, ini dia paling kanan. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat bahwa di sini saya aktifkan di bagian leaf-nya ya. Terus kemudian di sini kondisinya rendernya masih render EV. Kalau mau teman-teman menggunakan Cycles juga bisa, itu beda cerita lagi. Oke, tapi kalau untuk yang tidak, supaya tidak berat, saya sarankan pakai EV aja dulu ya, paling aman. Nah dari sini teman-teman tinggal mencoba untuk ini aktif di bagian leaf ya. Saya coba ke materialnya, lalu teman-teman klik di sini aja. Nah teman-teman tinggal rubah kira-kira warnanya apa. Oh saya mau warnanya hijau, apa biru. Saya rasa maunya hijau, pindah ke biru nih. Kalau maunya daunnya agak merah atau pink, itu terserah kalian, sesuai kebutuhan, berat banget. Oke, saya sudah dapatkan daunnya seperti ini. Terus kemudian untuk batangnya bagaimana? Klik di bagian batangnya ya. Terus kemudian teman-teman klik aja add lagi, new. Diklik material, klik lagi new, kurang lebih seperti itu ya. Lalu teman-teman tinggal dicoba untuk berubah warnanya. Oh saya batangnya mau sedikit agak coklat atau hijau, itu terserah kalian. Nah sesuai kebutuhannya. Oke, simple dan sangat sederhana. Nah teman-teman dari sini teman-teman juga bisa mencoba untuk melakukan proses yang namanya penduplikatan. Misalkan saya kepengen, Pak saya kepengen mungkin pohonnya ada 3 gitu ya, ada 3, bisa teman-teman tinggal diselect aja untuk secara kedua-duanya ya, diselect kedua-duanya. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal tekan shift D ya. Oke, lalu di enter, lalu kemudian teman-teman tinggal digeser ke sumbu yang kalian inginkan, apakah ke kiri atau ke kanan, itu terserah kalian. Oke, ini juga sama, klik lagi di sini, terus kemudian shift D lagi, enter, terus kemudian teman-teman geser ke kanan. Nah pertanyaannya gini, mungkin teman-teman kepengen mencoba untuk merubah warnanya. Saya kepengen warna daunnya agak berbeda yang ini. Nah, ini dia. Jadi teman-teman diaktifkan dulu daunnya, dan di sini ada namanya kayak material, tinggal plus aja dulu materialnya. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal pilih warna materialnya apa. Misalkan saya kepengen daunnya kesannya kayak nyala ya, kayak ya film Avatar gitu ya, nyala, daunnya nyala dan sebagainya. Itu teman-teman menggunakan yang namanya emission. Nah di emission ini teman-teman tinggal diganti warnanya, apakah warnanya mau aqua, gitu ya, warna aqua. Oke, dan ini kan ketika saya kasih warna aqua tuh tidak tampil di sini dikarenakan ada material yang warna yaitu pink. Yang pink ini dibuang aja. Nah otomatis dia akan ngebaca yang itu. Nah teman-teman supaya kelihatan kesannya kayak nyala, ngeglow gitu ya, teman, saran saya kalian ke bagian yang di sini ada namanya kayak kamera, terus di sini dicentang di bagian bloomnya. Nah, setelah dicentang bloomnya, kondisi masih di EV ya. Dan teman-teman kembali ke material lagi. Di material ini ada namanya strength. Strength itu boleh kasih nilai 3. Nah dia akan bercahaya, kurang lebih bagus ya, kurang lebih warnanya. Nah, ini mungkin saya ganti warnanya agak sedikit ya, mungkin sama kayak emission juga. Oke, sorry, jangan langsung diganti teman-teman. Saran saya klik plus dulu, kemudian teman-teman tinggal new lagi, terus kemudian setelah ini baru teman-teman pilih yang namanya emission. Oke, setelah emission baru diganti warnanya apa. Oh saya maunya agak sedikit pink atau ungu.
itu terserah kalian. Oke ya. Nah dari sini teman-teman tinggal mencoba untuk menghapus yang bagian atas material 01 ini bagian 04 ya, lalu klik min. Nah saat ini kalau teman-teman lihat belum ada terjadi pembiasan cahaya dikarenakan kondisinya adalah strength-nya 1, saya kasih 3 ya, makin tinggi makin bercahaya teman, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin ini saya ganti warna kuning kali ya, saya ganti kuning aja deh biar lebih seru. Wah, merah kuning hijau gitu ya. Oke, kalau yang kuning ini misalkan teman-teman mau dirubah lebih kuat, dan saran saya ini naikin aja ke bagian atas, kurang lebih kayak gitu. Dan teman-teman tinggal dicantik, kalau mau memang mau diganti menjadi kayak emission seperti ini juga boleh, silakan ya. Oke, nah saat ini mungkin teman-teman mau bertanya bagaimana caranya kalau misalkan daunnya mau digerakin. Bisa, jadi bisa menggunakan generator yang tadi. Nah ini kalau saya klik ini kan kalau saya klik pohonnya teman-teman, terus kemudian di sini tidak ada generator sebelah kiri di bawah, hilang generatornya. Teman-teman cukup tekan F9 aja ya. Nanti kalau tab 9 kalau nggak keluar juga berarti memang sudah tidak bisa teman-teman ya. Biasanya kalau dia 9, kalau udah diedit dirubah dan sebagainya itu susah untuk ngeditnya ya. Nah teman-teman di sini saran saya kalau kamu tidak bisa untuk diedit, nah kalau teman-teman ingin membuat animasi, teman-teman boleh diblok secara keseluruhan bagian kira-kira yang mana yang mau dianimasi. Teman-teman boleh ke modify. Di modify ini ada namanya sampling simple deform. Nah teman tinggal coba digerakin ya, dites dulu ya apakah mau bergerak. Nah ini bergerak nih. Oke, liftnya juga ternyata liftnya tidak kena karena di sini ada deformnya di sini nih posisinya. Dan kalau bisa liftnya juga dapat deform, ini ada tulisannya nih. Yang di sini yang bergerak hanya tree-nya ya, dikarenakan deformnya hanya di bagian tree-nya, sedangkan liftnya tidak ada. Nah ini kalau tidak berhasil juga teman-teman di close aja dulu, terus kemudian pastikan benar-benar terpilih di bagian liftnya semuanya. Lift yang bawah juga sama di blok semua, nah, benar terpilih semua ya. Tuh 1, 2, 3, jadi ngeblok kayak gini, baru teman-teman klik di bagian simple deform. Nah kita lihat dulu. Oke, apakah dapat? Ternyata cuma 1 teman-teman, dia bagian atas ya. Oke, hanya bagian atas doang. Nah sebentar saya coba cek lagi ya, saya tes di bagian tree-nya paling pusatnya atasnya, karena kalau yang saya klik yang tree atas itu otomatis ketika saya geser dia akan ikut semua. Nah saya coba ke bagian yang namanya simple deform. Nah kita lihat, nah ini dapatnya di sini nih ya, deformnya ternyata di bagian atas. Oke, nanti kalau di bawahnya mau ditambahkan juga, teman-teman juga bisa diklik di bagian liftnya, nanti baru ditambahkan deform juga. Itu bisa dianimasikan juga sama. Nah jadi dua-duanya dapat ya, dari yang untuk si tree-nya dapat. Oke, untuk yang liftnya juga dapat. Nah ini udah ada ya, ini ada. Oke, ini juga ada. Atau bisa digerakin ya, antara daunnya doang, daunnya bergerak ya, atau mungkin batangnya, kurang lebih seperti itu ya. Tinggal diatur aja sesuai kebutuhan, apakah mau daunnya doang tinggal digerakin, silakan. Nah gitu ya. Oke, simple. Dan ini untuk yang kalau batangnya juga mau digerakin juga boleh, tapi teman-teman diingat jumlah nilainya berapa, disamakan kurang lebih gitu ya, karena tidak bisa ngebaca semua nih teman-temannya. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi ini bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih.